pemberian dari Sunan Ampel. Ketika beliau ziarah, di atas ada sinar-sinar itu, tahu-tahu jatuh dan di depannya muncul ini. Ini ceritanya gimana Mas Agus? Dapat kan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kanjeng Sunan Gunung Jati. Oh, ini ada tulisannya Allah ya? Ada lafaznya Allah. Lafaz Allah. Ada lafaz Allah. Dari Kong Ipin ya, berwasiat bahwa ini disampaikan ke Gus Solepati. saya Iya. untuk Perjuangan. saya nggak ada rekayasa sama yang dipegang sama Mas Agus pun nggak ada rekayasa. Nih persis kuno banget. Ini kalau si Pitung, apalagi nih gurunya yang ngasih wasiat ya, berikan kepada saya. DSP Rono Rene Icut. Hai semuanya, kalau kalian pengen tahu cerita-cerita hantu dan pengen ngeliat hantu beneran nih, nonton channel YouTube-nya Gus Solepati, dijamin serem. Aku aja gak berani. Nonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Ini pemberian dari Sunan Ampel. Wah, Sunan Ampel. Di Ampel, Masjid Ampel. Di Ampel. Makam Ampel. Makam Ampel. Kayak ada mas-masnya gini. Iya, kelap-kelip. Jadi begitu ziarah depan makam tuh keluar kayak cahaya gitu. Terus muncul ini. Muncul ini. Ini pengakuan dari Mas Agus, pemberian dari Sunan Ampel. Ketika beliau ziarah, di atas ada sinar-sinar itu, tahu-tahu jatuh dan di depannya muncul ini. Ini kayak semar. Kayak semar. Oh. Kayak gelombang kayak gitu ya. Iya, ada pamornya. Pamornya ini. Oh iya, ini kepalanya ini wajahnya. Nah. Dari mana Mas Agus? Dari beliau ini. Oh, gitu. Dari Eyang Ismoyo atau Semar. Eyang Esmoyo. Dikasih Mas Agus. Semua rata-rata hampir sebagian itu pemberian dan sebagian dari leluhur. Kalau ini dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi dari beliau ini. Nah, namanya Kujang. Kujang. Tapi beliau pakai pusaka ya, nggak bawa kujang gitu. Ini kan diselip. Selip. Dia ada keris. Oh iya. Iya. Ini juga batu gambar semar. Maaf. Iya. Gambar semar. Oh begini Mas Agus ya? Ala gimana? Iya, ini kepalanya, Iya. badannya. Oh iya, baru nggak jadi. Ini kepalanya, di badan, ini perutnya ya? Iya, betul. Berkabut ya. Oh ini semar lagi nih, Iya. Semar kuncung. Kuncung. Kok aneh loh, batu baca semarnya di sini. Kalau yang di Ini pasar semar kan ini kuncung. sebenarnya kan. Ini semar, Ini yang ini semar pasaran, kuncung. ini yang aslinya. Oh ini yang dijual murah itu Ya, yang dijual. ya. Nah, ini udah banyak di sini, di pasar itu banyak. Ini yang asli ya warga ini. Oke. Ya. Kok ada timbangan Bun dari Ya, mana? simbol aja. Oh simbol. Jadi Pekerjaan. orang itu harus keseimbangan antara dunia dan akhirat ya. Ya kerja sambil ibadah, jangan kerja terus ibadahnya kurang. Jangan ibadah terus nggak mau kerja ya kasihan orang rumah ya, ini seimbang. Ya kerja ya ibadah. Ini taring harimau. Apa namanya? Taring harimau. Taring harimau. Asli Mas. Iya. Kalau ini batu tapaknya harimau. Tapak harimau. Pemberian dari tokoh yang nanti kita bahas nanti. Siap. Ya. Oke. Iya. Itu. Oke, lanjut ke sini nih. Yang tongkat-tongkat ini. Sampai tongkat saya taruh di sini nih. Ya nih. Ikut di sini para
Masya Allah. Nah ini dari mana Mas? Bisa dijelasin? Ada kurang tahu juga ya. 7 ya. Tujuh Ada ini 7 bambu loh. ya, bambu ya. Oh bambu asli ya. Ya. Ini loh. Ini apa ya orang nyebutnya? Kayu yang nyambung itu apa namanya? Nyambung. Ini asli Mas ya. Iya asli. Oh bisa gini ya. Unik, barang antik. Iya. Terus ini Tongkat. peninggalan juga. Iya. Ini peninggalan tadi yang tadi bergerak di sini. Sering bergerak. Ini apa lagi nih? Ini malah energinya kuat. Ini sering bergerak, ini juga sering bergerak. Ini. Hampir semua. Ular naga. Nah, Ini hiasan. ini Kujang. hiasan. Ini tokoh-tokoh. Iya. Kemudian yang unik lagi nih, Coba ke sini. pedang Cina ya. Oh, pedang Cina. Pedang Cina. Boleh penasaran para GSP nih kayaknya nih. Pedang Cina ini. Ada sejarahnya ini. Kurang tahu ya. Mungkin pedang Shaolin ya. Shaolin. Karena peninggalan leluhur ya Mas ya. Iya. Tapi yang dapat dari Mas sendiri langsung bisa jelasin jelas ya, yang kayak tadi itu. Saya dapat dari leluhur. Itu pedang Cina juga. Pedang Cina juga. Pedang Cina. Ada beberapa pusaka. Ini mungkin dari kerajaan apa ini? Apa ini? Dari apa? Prabu Boros Morah ya. Boros Morah itu Yang di makam yang di tengah danau itu. di mana Mas? Di mana? Ciamis atau di mana ya? Iya. Yang dari Sunan-Sunan lagi mana Mas? Ada? Ada. Coba, maaf. Pusaka miliknya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, Cirebon. Cirebon. Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon Pak GSP. Makanya tadi saya bilang, Mas Agus ada nggak dari Sunan-Sunan? Karena aku ngerasa ada pemberian dari Sunan. Ternyata langsung dikeluarin ini, bener Mas Agus ya? Ya. Ini ceritanya gimana Mas Agus? Dapat dari Kanjeng Dari Sunan Gunung Jati. Kanjeng Sunan Gunung Jati. Oh, ini ada tulisannya Allah ya? Ada tidak lafadznya Allah. Lafat Allah. Ada lafat Allah. Tuh. Masya Allah. Asli nih Mas ya? Iya. Asli dari Sunan Gunung Jati. Kanjeng Sunan Gunung Jati. Oh, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iya. Kalau zaman dulu ini digunakan buat apa ini sama Kanjeng Sunan Gunung Jati? Ya lebih mungkin ya koleksi pribadi beliau ya. Kita Atau buat peperang gitu apa gimana? Kok ini Trisula ini? Tidak, beliau koleksi beliau lah itu ya. Sama seperti ini karya beliau nih. Ini bendera Banten. Bendera Banten nih. Dari benang emas. Ini aslinya ada di Museum Nasional. Jadi yang bikin dulu Sunan Gunung Jati sama Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sebagai mantu beliau kan. Iya. Kemudian dibuat untuk kerajaan Banten. Ini kalau gini sebangsa apa ini? Ini ada beberapa hijab ya. Ah, Kayak hijab Sulaiman dan sebagainya. kayak wafak itu ya? Wafak, Wifik. kayak pedang Sayyidina Ali. Kemudian ini ada yang Filosofinya atau Filosofinya. artinya, mengandung arti ya. Kalau yang asli, wah di Museum Nasional sekarang. di Museum Nasional. Ini fotonya repronya. Asli. Pro ya. Dari bendera aslinya ini. Oke, yang ini dari mana lagi Mas? Tombak-tombak Ya, ini. ini campur sama ya. Dari beberapa tempat. Nah, ini. Ush.
Memang nggak dirawat ya. Jadi Ijo-ijo ini apa iya, ini? ini semacam kayak apa ya, korosi atau apa ya. Oh. Kirain itu tadi apa? Ya warna aslinya. Tombak dari Kurang tahu saya ini. gemuk. Ini lebih semacam trisula. Oh gitu, trisula. Trisula biasa. Ini juga trisula. Iya, iya. Koleksi semua, leluhur Iya, semua. Iya. Koleksi leluhur. Masya Allah. Sampai segini Mas Agus, Iya. saya coba deteksi, Iya. cuman nggak nyampe ke salah satu benda. Ketika saya begini kan ada yang ibaratnya apa, kekuatan gitu loh, kekuatan. Iya. Saya terus telusuri, ikutin tangan, berhenti di sini. Iya. Ternyata di depan ada tasbih. Tasbih. Penasaran ini tasbih dari mana? Ini tasbih milik seorang ulama besar ya zaman dulu ya. Beliau namanya Kiai Haji Samsul Arifin. Kiai Haji Samsul Arifin. Salah satu murid yang terkenal beliau adalah Pitung. Masya Allah. Benar, makanya aku ngerasa di lokasi ini ya ada kekuatan yang dahsyat. Ini tempat bersejarah ya. Mungkin saya tanya-tanya ke Mas Agus. Iya. Ini tasbih dari Kiai Haji. Samsul Arifin atau biasa dipanggil Engkong Ipin. Apakah di sini ada makam, Mas? Ada. Benar, ternyata ada makam. Di sini dulu ada pesantren, kemudian padepokan silat namanya Macan Putih. Dan juga tempat markas rahasia perjuangan dulu melawan company. Masya Allah, bener ketika saya deteksi kita menuju ke makam Mas sambil ziarah, Iya. sambil observasi gaib di situ ada apa semua. Iya. Lokasi dekat, Lokasi dekat sini. Kebetulan depan ini kan Kalimalang. Kalimalang. Biasanya kalau Pitung mau ke Marunda tuh tinggal lurus dekat sini. Pernah saya syuting di Si Pitung dan saya lukis. Kebetulan Oke, Gus. ini juga ada. Dulu kita lakukan coba mediasi ya dari seorang dulu ada temen Ustadz dari Banten ya. Membuat tulisan pesan beliau ditulis ini. Ini kayak sholawat narian tantangan. Iya, iya, iya. Ini kalau dibaca para GSP. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir ragaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Ini dibaca 111 kali Sampai 313 kali. Ini tanda tangannya ngasih yuk. Iya, mediasi. Ngasih mediasi. Subhanallah. Oke, Mas Agus langsung ke makam kita berziarah. Iya. Masya Allah. Oh, ini makamnya Mas. Iya. Ini makam beliau di sini. Makam beliau. Oke, para GSP, sebelum kita observasi yang lain, kita ziarah dulu ke makam beliau Kiai Haji Samsul Arifin atau Dipanggil Kong Ipin. dipanggil Kong Ipin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Mas Agus, Iya. kenapa makam beliau dirahasiakan di sini, Mas? Pertama kita nggak tahu juga ya. Kebetulan kami ini kan juga pendatang di komplek ini ya. Iya. Awalnya ini dulu dicor. Kemudian dari ini pecah muncul ini Muncul tasbih. Tasbih. Oh, yang tadi. tasbih ini.
Ceritanya gimana, Cilu? Gimana? Pertama ini kan cocoran ya. Dulu kandang Ah. angsa sini. Cocoran, Ya, terus kemudian lantainya pecah. 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 Terus kemudian muncul ini. muncul ini. Gitu. Nah ini kemudian saya bersihkan, simpan. Heeh. Malamnya beliau hadir. Hadir. Kong Ipin. Memperkenalkan diri. Oh. Kalau di sini ada makam beliau. Hmm. Dan pesan beliau dulu minta dibangun tempat untuk beliau sholat sama zikir. Oh, gitu ya. Zikir. Kemudian minta dibangun sini dulu kolam ikan. Ikan Iya. sepat warna biru. Mm-mm. Nah dulu ternyata dari beberapa sepat itu juga ada lafadznya juga nih. Ada lafadz Allah, Muhammad dan sebagainya. Ya ini beliau tempat dulu. Karena ini udah nggak terawat ya, hancur ya. Itu tempat beliau sholat di sini. Biasa beliau duduk di sini ngadep ke sana. Duduk di sini. Nah, Kiai Haji Samsul Arifin itu Ya. gurunya si Pitung. Pitung. Sama Ki GI dan lain-lain. GI dan lain-lain ya. Kebetulan di sini dulu adalah pesantren beliau sama padepokan silat namanya Macan Putih. Macan Putih. Iya. Kalau ini apa kayak gitu itu? Ini kebetulan ya cuma hiasan aja. Bukan macan putih itu, simbolnya atau gimana? Bukan. Ini dari Cirebon ya simbolnya. Terus beliau minta dipasang ini ada tanduk bison ya. Asli itu ya? Bison ya, asli bison. Nah, terus waktu itu perjuangan si Pitung Ya, karena gurunya beliau ya. Di Kiai Haji sini di Samsul Samsul Arifin Arifin. atau Kong Ipin. Kong Ipin, Dulu markas beliau di sini. markas ya. Kemudian beliau kalau Kong Pitung mau ke Marunda lewat Kalimalang sini. Kalimalang. Dekat Tinggal- sekitar berapa kilo dari sini? Sekitar 400 kilo lah. Oh, dekat berarti ya. 400 kilo ke sana arah Marunda, Priok sana. Dekat Priok. Makanya para GSP ketika saya tadi ziarah ya, setelah ziarah berdoa itu muncul energi yang residual energinya saya tangkap zaman dulu. Peperangan musuh Belanda ya. Warga Jakarta yang dipimpin oleh si Pitung dan bala tentaranya, para prajuritnya. Wah, bergolak ya. Itu sangat luar biasa waktu kejadian masa lalu itu. Saya sempat merinding sampai sedih ketika beliau memperjuangkan negara Republik Indonesia untuk menjadikan merdeka seperti yang kita nikmati sekarang ini. Masya Allah. Itu yang saya temukan, Iya. Mas Agus. Dan saya juga dapat amanah dari beliau ini, Ya. dari Kong Ipin untuk menyerahkan ini simbol sebuah batik Arab ya. Batik Arab, Boleh saya pegang, Mas? silakan, milik dulu pejuang Muslim ya. Pejuang Muslim fisabilillah. Fisabilillah. Ini punya siapa? Punya Kong. Punya engkong, Kong Ipin. Ya. Para GSP ini pusaka batik Arab. Arab Dikenal sebagai batik Arab ya. dari Kong Ipin ya. Berwasiat bahwa ini disampaikan ke Gus Solepati. saya Ya. untuk Untuk perjuangan. melakukan perjuangan barangkali seperti itu Betul. ya. Fisabilillah. Betul, melanjutkan perjuangan beliau dulu. Masya Allah, membela yang benar. Ya. Berdek saya para GSP ini, benar bergetar hati saya. Subhanallah. Ke arah ke sini nih. Oh, berarti barangkali membenarkan bahwa lokasi inilah yang makam dirahasiakan ya. Dan ini muncul, Mas, di sini gitu, Mas. Iya. Sangat luar biasa loh. Coba lihat, Mas. Ya, tua sekali. Tuh, ini kan kuno banget. Ini kalau si Pitung, apalagi nih gurunya yang ngasih wasiat ya untuk diberikan kepada saya. Ini udah berapa abad ya, Mas? Iya. Masya Allah. Sampai begini bayangin nih. Subhanallah. Oke. Saya masukin. Ini sampai bergetar saya. Ngomongnya enggak ini karena ada wasiat yang sangat luar biasa dari leluhur, dari tokoh
Fisabilillah waktu itu Iya. Guru para jawara. guru para jawara Betawi. Betawi, Kong Ipin, ya. Kiai Haji Samsul Samsul Arifin. Masya Allah. Saya terima ya Mas. Iya. Semoga bermanfaat. Amin. Ini bisa menjadi estafet ya Iya. dari pusaka leluhur. Semoga dengan wasilah bermanfaat untuk memperjuangkan ya keutuhan NKRI. Amin. Yang terutama adalah fisabilillah. Amin. Saya terima, Mas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Biar dibawa Mbak tim dulu. Oke, ditambah kas lagi tang tadi Ya. itu. Pas waktu ini Iya. ditemukan itu Ya. Mas Agus dalam keadaan seperti apa? Eh, Siang, malam, siang. sore? Siang ini saya temukan, pertama ambles, saya juga heran kenapa. Ini kan cocoran kuat Oh, ya. Tiba-tiba ambles terus posisi seperti Muncul. ini. Oh, muncul yang ini dulu ya? Iya. Kemudian saya bersihkan tanahnya, malamnya beliau hadir memperkenalkan diri. Terus kenapa Mas itu dirahasiakan itu? Makamnya si Pitung juga dirahasiakan. Iya. Nggak ketemu sampai sekarang, nggak tahu Iya. bahwa alam ya. Ada yang pendapat di sini atau di situ macam-macam. Terus Kong ini juga Pitung iya. sebenarnya sama kayaknya di sini juga ya. Apa di sini gitu? Di sini juga. Artinya tidak benar ya informasi bahwa beliau sampai dipotong-potong itu tidak. Karena beliau ini kan ilmu tinggi. Di sini dulu tempat untuk orang melatih ilmu ya, ilmu agama, ilmu hikmah, Ilmu hikmah, ilmu termasuk kanuragan, silat dan sebagainya. Gitu. Jadi dulu ini kalau saya biasa sholat di sini, Iya, iya. ini seperti di atas perahu. Atas perahu. Kemudian sempat saya ditunjukkan beberapa ilmu beliau, yaitu waktu saya zikir meram itu, saya bisa melihat dalam kondisi mata tertutup. Gitu. Subhanallah. Oke, para GSP pasti penasaran sosok beliau Kiai Haji Samsul Arifin atau disebut dengan Engkong Ipin. Engkong Ipin itu seperti apa sosoknya. Saya akan visualisasikan di atas kanvas. Oke, terus ikutin Gus Solepati YouTube channel GSP Rono. Yuk. Dimensi lain daripada Kiai Haji Samsul Arifin atau dipanggil Engkong Ipin. Engkong Ipin. Mas Agus, Iya. menurut Mas Agus gimana nih sosok wajahnya yang saya lihat dari mata batin dan yang diketemukan ketika Mas Agus bisa ketemu dan komunikasi sama beliau? Ya, ini sosok beliau saat berusia kurang lebih sama dengan usia Pitung ya, murid beliau. Iya, Waktu beliau masih muda seperti ini iya, iya. sosoknya. Ini salah satu pakaian kebesaran beliau ya, pakai baju putih yang zaman kuno kayak gitu, ikat kepala putih dan rambutnya nggak sampai ke bawah ya, cuman di sini aja ya segini. Gondrong cuman nggak sampai panjang banget. Dan ini beliau sering ketika melatih ilmu hikmah, kanuragan dan silat sering bawa golok. Ya. Dan saya yakin goloknya apa ya, masih ada di wilayah sini. Ya. Mungkin Mas Agus pernah dikasih atau mungkin muncul sendiri, bisa diambil gitu gimana Ya, Mas? ini Masya kebetulan golok beliau. Duh, bener Ri. Saya nggak ada rekayasa sama yang dipegang sama Mas Agus, bener nggak ada rekayasa. Nih persis. Cuman karena ini apa namanya lukisan ya, dikasih cahaya pencahayaannya warna seperti ini, persis. Subhanallah, tanpa ada rekayasa. Ini buat Mas Agus kapan nih nemukan ini Mas? Ya sudah lama ya. Hmm.
setelah Pas- temukan tasbih, kemudian Oh. ini muncul muncul itu. ini. Dan muncul ini di mana? Di lokasi situ apa? Di dalam ruang Di pusaka. dalam ruang pos. Iya. Tahu-tahu ada gitu. Iya, Terus ketika Mas Agus kaget ini dari mana komunikasi akhirnya dari beliau. dari beliau. Iya. Masya Allah. Oke, para GSP, inilah sedikit cerita misteri yang ada di Jakarta, tepatnya di kediaman beliau, Mas Agus. Semoga ini menambah wawasan buat kita semua bahwa di tempat inilah ditemukan ya makam beliau Kiai Haji Syamsul Arifin. Oke, para GSP, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dan jangan lupa selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Soleh Pati YouTube channel GSP Rono Rene Cut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.